125. Kesalahan Lai. Sari seperti orang kesetanan saat mengambil ikan. Dia bahkan mengerahkan semua tenaganya karena dia sedang memburu ikan. Dia mencari banyak ikan agar bisa dibakar oleh Heru dan teman-temannya. Dan dalam waktu sekejap ternyata Sari sudah menemukan ikan yang cukup banyak, bahkan sudah cukup untuk mereka sarapan. Tapi Sari terus mencari lagi agar bisa dimakan juga untuk nanti sore. Wah, Sari hebat banget ya nyari ikannya, padahal kita dari tadi udah nyari kesana kemari tapi tetap kita tidak bisa menemukan ikan itu. Tapi Sari dengan sekejap langsung dapat sebanyak itu. Diki bahkan geleng-geleng kepala saat melihat Sari mencari ikan. Iyalah, emang kamu gak pernah dengar kalau kuntilanak itu jago nyari ikan karena mereka juga suka memakan ikan mentah? Kata Aldi sambil matanya terus melihat Sari mencari ikan. Iya, gue juga pernah dengar tuh. Mungkin memang itu nyata karena buktinya Sari memang sehebat itu saat mencari ikan. Usna menimpali. Mereka terus melihat Sari yang jago mengambil ikan, sampai mereka geleng-geleng kepala. Hei, ngapain kalian lihat aku seperti itu? Emang kalian sudah cari kayu bakar buat bakar nih ikan? Tanya Sari sambil menatap mereka semua. Iya Sari, kita belum cari kayu bakar buat nanti bakar ikannya. Ya udah, kita cari sekarang saja kalau begitu. Mereka langsung berpencar untuk mencari kayu bakar. Ingat ya, jangan jauh-jauh, pokoknya di sekitar sini saja. Dan ingat lagi, pokoknya kalian harus bisa segera menemukan kayu bakar. Pokoknya jangan sampai tidak terlihat. Kalau di sekitar kalian tidak ada kayu bakar, langsung kembali saja, jangan mencari lebih jauh. Heru memperingatkan mereka. Walau bagaimanapun mereka sekarang ini belum aman dan dia juga tidak mau teman-temannya dalam bahaya, jadi Heru selalu saja memperingatkan mereka untuk lebih hati-hati lagi dalam melangkah karena bahaya bisa saja mengintai mereka. Duh, susah juga ya cari kayu bakar di sini. Kok gak ada ya? Ucap Usna yang sudah mulai mencari. Kita cari di sebelah sana saja yuk, kan mereka masih terlihat sama kita. Ajak Lai. Jangan jauh-jauh lah Lai ya. Gue takut kalau nanti ada jin jahat yang akan membawa kita pergi. Usna tidak menyetujui ucapan Lai. Udah tenang saja, percaya deh sama aku. Kita pasti aman kok karena kita kan gak pergi jauh dari mereka. Pasti kita masih bisa melihat mereka. Dan kalau ada sesuatu yang mencurigakan kita tinggal teriak saja. Ucap Lai meyakinkan Usna agar mereka bisa setuju. Mereka ingin mencari lebih banyak lagi kayu bakar. Apalagi kedua perempuan itu baru mendapatkan sedikit kayu bakar, jadi Lai berusaha untuk mencari kayu bakar ke tempat lain agar dia mendapatkan banyak kayu bakar. Tapi Lai tidak memperhitungkan apa saja yang akan terjadi ke depannya. Karena mereka sekarang memang ada dalam bahaya, penguasa Gunung Larangan terus saja mencoba untuk menangkap mereka. Tapi Lai masih keras kepala, bahkan dia mengajak Usna untuk pergi lebih jauh lagi. Walaupun Usna ragu, tapi dia tidak punya pilihan lain. Karena tidak mungkin dia membiarkan Lai pergi sendirinya. Ya udah deh, aku ikuti kamu tapi jangan jauh-jauh ya, karena aku takut soalnya. Nanti kalau di sana tidak ada, kita harus langsung balik dan jangan terlalu jauh. Kata Usna sambil memperingatkan Lai. Mereka langsung berjalan menyusuri pohon yang terlihat ada kayu bakarnya. Dan ternyata benar di tempat itu ada lumayan banyak kayu yang bisa mereka gunakan untuk membakar ikan. Mereka langsung mengambil kayu itu dan langsung memungut banyak kayu agar nanti mereka tidak kekurangan kayu. Banyak banget ya kayunya, kata Lai. Iya, tapi kita harus segera kembali setelah mengambil kayu ini. Tuh kamu lihat, teman-teman kita sudah tidak terlihat, dan itu bisa sangat berbahagia bagi kita, kata Usna. Udah tenang saja, kan kita gak jauh jalan aja, gak sampai 10 menit langsung sampai kok, kata Sari. Serak-serak-serak. Terdengar suara burung gagak yang terbang di atas mereka. Usna dan Lai langsung melihat ke atas dan benar saja mereka melihat banyak sekali burung gagak, tapi hanya terbang di atas mereka saja. Itu ada burung gagak banyak banget. Usna menunjuk burung-burung itu. Iya, baru kali ini aku melihat burung gagak yang sangat banyak seperti itu, kata Lai. Ayo kita pergi dari sini. Perasaan aku udah gak enak banget, apalagi burung-burung itu hanya terbang di atas kita saja. Usna sudah terlihat sangat gelisah. Nanggung, kan Sari carikan banyak, jadi pasti nanti juga butuh kayu bakar yang banyak. Lagian itu kan cuma burung gagak, jadi wajar sekali lah kalau dia terbang di hutan. Lai sama sekali tidak peduli. Usna sudah terlihat sangat ketakutan.
Dia hanya diam sambil melihat burung-burung yang berterbangan itu. Dia terlihat bingung karena burung itu hanya terbang di atas mereka. Tiba-tiba Usna melihat sesuatu yang besar sedang terbang di atas burung-burung itu dan menuju ke arah mereka. Dengan spontan Usna langsung menarik tangan Lai dan mengajak dia berlari. Sedangkan Lai yang tidak melihatnya dan hanya fokus mengambil kayu bakar langsung marah dan berusaha untuk melepaskan tangan Usna. Sakit Usna, lepasin. Kamu ini kenapa sih tiba-tiba narik aku seperti itu? Akhirnya tangan Lai terlepas. Ada sesuatu yang mengejar kita. Usna kembali menyeret tangan Lai. Tapi karena Lai tidak percaya dengan ucapan Usna, dia terus melawan, bahkan dia terus berusaha untuk melepaskan tangan Usna. Ngapain sih lari-larian gak jelas seperti itu? Kamu itu cuma salah lihat dan hanya parno saja. Udah, gue capek lari-larian terus, kata Lai. Dan tiba-tiba ada yang memegang kaki Lai dan berusaha untuk menyeretnya. Sedangkan Usna sudah berjalan dan tidak tahu kalau Lai ada yang menarik dari belakang. Usna yang kesal dengan Lai karena tidak mendengarkan ucapannya langsung saja berjalan untuk pergi dan menjauh dari tempat itu. Usna, tolong! Lai berteriak sekencang mungkin. Sedangkan Usna yang mendengar langsung melihat ke belakang dan benar saja kaki Lai ditarik oleh sosok yang tinggi besar dan sangat menakutkan. Dia terus menyeret kaki Lai. Usna yang melihat itu langsung berusaha untuk mengejar Lai dan menarik tangan Lai dengan sangat kuat. Tidak lupa Usna juga berteriak sekencang mungkin agar teman-teman mereka mendengarkan suara mereka yang meminta tolong. Tolong, 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 Heru, tolong. Usna terus berteriak dengan kencang. Sedangkan Lai sudah menangis dan meraung, mungkin dia kesakitan karena kakinya ditarik dengan kasar. Usna terus berusaha untuk menarik tangan Lai dengan sekuat tenaganya. Dan dengan kekuatan penuh dia menarik tangan Lai dengan kencang. Dan akhirnya tangan besar itu terlepas dari kaki Lai. Setelah itu mereka berusaha untuk berlari dengan sangat kencang. Usna terus menarik tangan Lai agar mereka bisa lari lebih kencang lagi. Sedangkan Heru dan yang lain tidak mendengar suara teriakan mereka karena ternyata mereka berjarak terlalu jauh, jadi mereka tidak bisa mendengarnya. Jadi percuma saja mereka bicara. Sudah tahu situasi belum aman, tapi tetap saja mereka tidak peduli, bahkan terus saja pergi lebih jauh dari teman-temannya. Mereka terus berlanjut, tapi makhluk itu juga terus mengejar mereka. Tapi mereka tidak menyerah dan terus berlari agar bisa segera menemukan teman-temannya. Aku takut kita kesasar. Aku gak mau kita terpisah dari yang lain lagi. Mereka sudah lelah. Hingga akhirnya mereka sudah melihat teman-temannya. Dan mereka kembali berlari lebih kencang agar bisa segera sampai. Tolong, mereka kembali berteriak. Tapi seakan suara mereka sangat pelan karena Heru dan yang lain tidak mendengar ucapan mereka berdua walaupun mereka sudah berteriak sangat keras sekali. Bahkan kalau dipikir dengan nalar tidak mungkin Heru dan teman-temannya tidak mendengar teriakan mereka. Gimana nih? Aku takut kalau kita akan tertangkap. Lai menangis karena ketakutan. Jangan nyerah. Ayo kita lari terus. Usna menyemangati Lai. Mereka kembali berusaha untuk berteriak, walaupun mereka sudah melihat Heru dan yang lain, tapi jarak mereka juga cukup jauh, jadi mereka belum bisa mengejar mereka. Ke-126, penyesalan yang sia-sia. Kalian dengar gak? Kok aku seperti mendengar suara Usna dan Lai, walaupun suaranya samar-samar, tapi aku yakin banget kalau itu beneran suara mereka. Diki semakin menajamkan pendengarannya karena dia benar-benar yakin kalau itu adalah suara milik Usna dan Lai. Yang lain juga ikut menajamkan pendengarannya. Kalau memang itu benar-benar suara Usna dan Lai, berarti mereka dalam bahaya dan memang sedang butuh pertolongan. Iya lo benar. Gue juga dengar itu seperti suara Usna dan Lai. Apa kita coba cek dulu ya? Aldi juga mendengar suara Usna dan Lai yang sedang meminta tolong. Lalu mereka berdua menengok ke tempat yang tadi Usna bersama Lai mencari kayu bakar. Saat melihat ke tempat itu ternyata benar Usna dan Lai sudah tidak ada di sana. Mereka sontak kaget dan panik. Lalu di mana sekarang keberadaan Usna dan Lai? Mereka gak ada. Tadi aku yakin banget kalau mereka ada di situ. Aku juga sudah berpesan agar mereka tidak mencari ke arah yang lebih jauh lagi karena berbahaya bagi mereka. Tapi sepertinya mereka tidak mendengarkan ucapanku tadi dan malah mencari ke tempat yang lebih jauh. Heru merasa kesal juga kasihan kepada mereka berdua. Begitupun juga dengan Aldi dan Diki.
Mereka juga kesal dengan apa yang Usna dan Laya lakukan karena mereka tidak mendengarkan ucapan Heru yang sudah mewanti-wanti mereka agar tidak pergi terlalu jauh dan jangan sampai hilang dari pengawasan mereka. Tapi sekarang nasi sudah menjadi bubur. Mereka berdua saat ini dalam keadaan bahaya dan mereka harus menolong Usna dan Laya. Karena biar bagaimanapun mereka adalah laki-laki yang harus menjaga mereka berdua yang perempuan. Jadi mau tidak mau mereka harus gerak cepat sebelum ada sesuatu yang terjadi dengan mereka berdua. Gimana nih? Kemana kita harus mencari mereka? Aldi terlihat khawatir. Itu kalian lihat ke sana. Itu seperti Usna dan Laya yang sedang berlari ke sini. Ayo cepat kita sekarang ke sana sebelum terjadi sesuatu kepada mereka, kata Heru. Lalu tanpa aba-aba lagi mereka bertiga langsung lari ke arah Usna dan Laya. Mereka berlari sekencang mungkin agar mereka cepat sampai ke tempat mereka berdua. Tolong! Mereka terus berteriak. Usna dan Laya langsung tersenyum saat melihat teman-temannya tahu keberadaan mereka dan juga sekarang mereka sedang berlari ke arah Usna dan Laya. Lihat Laya, itu teman-teman kita sedang menuju ke sini. Ayo kita lari lebih kencang lagi, pasti mereka akan menolong kita. Ayo cepat! Usna kembali menarik tangan Laya agar mereka lari lebih cepat. Sedangkan makhluk menyeramkan yang mengikuti mereka berdua masih ada di belakang mereka dan dia masih terus mengejar Usna dan Laya. Lalu saat dia melihat teman-teman Usna dan Laya sudah berlari mendekat ke arahnya, dia langsung pergi. Sialan, aku gagal. Padahal tadi aku sudah punya kesempatan emas untuk menangkap kedua perempuan itu. Tapi sekarang mereka semua sudah tahu keberadaan kedua cewek itu, bahkan mereka sudah lari ke sini. Sekarang lebih baik aku pergi saja. Aku tidak mungkin melawan mereka. Aku tidak mau mati sia-sia di tangan mereka seperti iblis yang lain. Lalu dia pergi dan tiba-tiba menghilang. Usna dan Laya sangat bahagia saat dia hanya berjarak beberapa meter dari teman-temannya. Lalu mereka pergi ke arah teman-temannya dan langsung memeluk mereka karena Usna dan Laya masih ketakutan dengan kejadian tadi yang menimpa dia. Kalian kenapa bisa ada di sini sih? Kan tadi sebelum kita berpencar aku sudah bilang jangan pergi terlalu jauh karena itu berbahaya untuk kalian. Kenapa kalian malah bandel dan gak dengerin ucapanku sih? Heru memarahi mereka berdua. Usna dan Laya yang merasa bersalah langsung menundukkan kepalanya. Mereka memang bersalah, jadi wajar saja kalau Heru memarahi mereka berdua. Dan karena kesalahan mereka sendiri justru mereka dalam bahaya. Untung saja Heru dan yang lain mendengar suara mereka. Kalau tidak pasti mereka sudah tertangkap oleh iblis jahat itu dan sekarang mungkin entah bagaimana nasib mereka berdua. Dan itu bisa menjadi pelajaran untuk mereka berdua. Maafkan kita, tadi di sana tidak ada kayu bakar sama sekali. Jadi aku mengajak Usna untuk mencari ke tempat lain biar kita bisa mendapatkan kayu bakar sebanyak mungkin. Karena aku kira kita akan aman karena memang tidak terlalu jauh dan aku juga ingat jalannya. Tapi malah tiba-tiba ada iblis yang menarik kakiku dan menyeret aku begitu saja. Dan untung Usna menyelamatkan aku dan menarik tanganku sampai aku terlepas dan kita lari sampai ke sini. Laya merasa bersalah dan dia menundukkan kepalanya. Sekarang mereka berdua tahu sendiri akibatnya kalau sampai mereka pergi terlalu jauh dan terpisah dari teman-temannya. Walaupun sekarang hantu pendaki tidak akan pernah mengejar mereka, tapi banyak sekali iblis jahat yang akan terus mengejar mereka sampai mereka tertangkap. Jadi bukan tidak mungkin mereka masih dalam keadaan bahaya. Jin jahat itu akan terus mencari kesempatan untuk menangkap mereka. Kalian menyesal juga percuma karena itu sudah terjadi. Dan untung saja kalian berdua bisa selamat dari tangan iblis jahat itu. Dan kalau tidak maka kalian berdua akan menjadi makanan mereka dan kalian akan bernasib sama seperti hantu pendaki itu. Diki juga memarahi mereka berdua. Mereka berdua memang terlalu menggampangkan urusannya. Sehingga mereka lupa kalau bahaya masih mengintai mereka semua. Udah. Ayo sekarang lebih baik kita balik ke tempat Sari. Pasti dia sekarang sedang mencemaskan kita karena kita pergi terlalu lama. Itu kayu bakar juga sudah banyak dan aku rasa pasti akan sangat cukup untuk kita membakar ikan tangkapan Sari. Aldi menengahi mereka. Jujur dia tidak tega pastinya saat melihat Laya ketakutan seperti itu. Dan dia juga tidak tega melihat Laya dimarahi. Tapi di sisi lain Aldi juga paham kalau Laya memang bersalah dan harus mendapatkan teguran dari mereka karena apa yang dilakukan Laya itu membahayakan dirinya sendiri. Iya Aldi benar, ayo kita pergi dari sini dan membantu Sari. Kasihan dia di sana sendirian, kata Diki. Mereka lalu pergi dari tempat itu dan menemui Sari.
pasti Sari sudah mendapatkan banyak ikan dan mereka hanya tinggal membakarnya saja. Saat mereka pergi ternyata ada yang sedang mengintip mereka dari balik pohon yang cukup besar. Sialan, seharusnya aku sudah menangkap mereka. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Aku akan terus mengintai kalian dan aku akan selalu mencari kesempatan yang tepat untuk menangkap kalian satu persatu. Dan akan aku pastikan kalian tidak akan pernah bisa lolos dariku. Iblis itu ternyata masih mengintai mereka, bahkan iblis itu selalu mengikuti mereka semua. Dan saat mereka semua tiba di sungai tempat Sari mencari ikan, Usna dan Lai langsung duduk di pinggir sungai karena mereka berdua pasti sangat lelah sekali. Dan mereka juga pasti masih trauma dan ketakutan, tapi mereka berdua gengsi kalau mau menangis karena itu juga kesalahan mereka sendiri. Kemana aja sih kalian ini? Cari kayu bakar aja lama banget. Tuh lihat matahari sudah mulai naik, masa kalian gak lihat sih? Dan apa perut kalian gak lapar? Sari yang tidak tahu apa-apa langsung memarahi mereka semua yang baru sampai. Kita lapar banget Sari. No, gara-gara temen lo yang dua itu kita jadi lama baliknya, kata Diki kesal. Maksud kalian Lai sama Usna? Memangnya mereka berdua kenapa? Tanya Sari bingung. Tanya aja sendiri sama mereka berdua, kata Heru yang juga masih kesal. Lalu Aldi menceritakan semuanya kejadian dari awal sampai akhir tanpa ada yang tertinggal sama sekali. Haduh, bandel banget sih kalian, kata Sari. Mereka akhirnya sudah tidak lagi membahas tentang kejadian itu dan mereka menyiapkan kayu untuk membakar ikannya. Lalu setelah api menyala dan bara api sudah banyak, mereka langsung membakar semua ikan yang Sari tangkap. Sepertinya jumlahnya sampai 10 ekor ikan. Banyak banget sih Sari ikannya, kata Aldi. Bacot terus sih kalian, kan kalian ada 5. Nah tuh ikan ada 10. Kan kalian bisa buat makan nanti sore juga. Untuk nanti siang kalian minum air aja yang banyak biar gak kelaparan, kata Sari ketus. Jahat amat sih Sari, kata Diki. Setelah ikannya matang merata, semua langsung berkumpul untuk memakan ikan itu. Usna dan Lai mereka juga langsung makan dan pasti perut mereka sudah sangat lapar sekali. Selesai makan mereka semua langsung istirahat sebentar agar makanannya bisa dicerna dengan sempurna. Kalian semua istirahat dulu sebentar di sini dan setelah itu kita langsung berangkat untuk mencari mayat hantu pendaki itu, kata Sari. Oh ya Sari, aku baru ikat waktu tadi aku mimpi tentang hantu pendaki, kan mereka bilang ada manusia yang bekerja sama dengan penguasa Gunung Larangan ini. Dan selama manusia itu masih berkeliaran, maka penguasa Gunung Larangan akan selalu mendapatkan tumbal dan dia juga akan selalu bertambah kekuatannya. Heru mengingatkan saat tadi dia bermimpi bertemu dengan hantu pendaki. Itu berarti ada yang punya niat jahat, tapi apa tujuan dia sampai bekerja sama dengan penguasa Gunung Larangan? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Aldi juga merasa bingung, ada manusia yang tega menumbalkan manusia. Mereka lalu dia mungkin mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing, lalu mereka juga masih penasaran siapa manusia yang dimaksud oleh hantu pendaki dalam mimpi Heru itu. Oh iya, apa kita coba periksa karir milik mereka aja ya? Siapa tahu ada petunjuk baru di karir milik mereka. Sari menyampaikan pendapatnya. Oh iya, kamu benar sekali Sari. Aku juga yakin kalau di carry mereka pasti ada petunjuk yang bisa membantu kita memecahkan masalah ini. Lalu kita bisa membuat manusia itu untuk bertobat agar dia tidak melakukan hal yang salah lagi. Dan kita juga harus memberitahu warga desa agar tahu siapa manusia itu, kata Heru dengan wajah yang serius. Lalu Heru membuka tas karir yang dia temukan. Lalu dia mencari tahu apa saja yang ada di dalamnya. Ke-127, misteri mulai terungkap. 127. Saat Heru mencoba untuk membuka tas karir itu, terlihat lagi foto yang kemarin mereka lihat. Foto itu menunjukkan wajah keempat hantu pendaki itu bersama satu manusia lagi. Mereka berjumlah 5 orang. Lalu Heru mencoba mengambil foto itu dan melihat lebih jelas lagi tentang foto itu. Saat melihatnya, Heru kembali teringat oleh ucapan hantu pendaki saat dia mengikuti mereka dulu. Waktu Usna tertangkap oleh mereka, Heru mendengar banyak sekali ucapan mereka waktu itu. Dan salah satunya tentang hantu pendaki itu sengaja ditinggal oleh temannya di Gunung Larangan ini sehingga mereka tidak bisa keluar. Karena teman mereka itu adalah warga desa asli di sekitar Gunung Larangan ini, jadi dia sama persis seperti Heru. Dan seharusnya orang itu bisa menyelamatkan temannya karena memang hanya dia yang bisa keluar dan melihat pintu keluar dari Gunung Larangan ini. Bentar deh,
Aku tuh ingat banget waktu hantu pendaki itu bilang kalau mereka itu diajak oleh temannya untuk naik ke gunung larangan ini. Dan teman mereka itu adalah keturunan asli dari warga desa sini. Lalu dia meninggalkan hantu pendaki itu dan malah pergi pulang sendiri dan meninggalkan mereka. Heru mengingat kembali apa yang waktu itu dia dengar. Oh iya, Sari waktu itu juga cerita sama aku dan Laye dan sama persis seperti yang kamu ceritakan itu Heru. Aldi menimpali. Kok aku gak tahu sama sekali ya? Kata Diki sambil menggaruk kepalanya. Iyalah, orang Elo gak ada di alam ini kok. Mana tahu lo tentang semua ini, ngapain coba lo pergi jauh-jauh ke alam jin? Orang di sini juga udah banyak banget jinnya. Aldi malah meledek Diki. Enak aja, siapa juga yang mau di alam jin? Udah kagak makan gak ada temannya. Gak enak banget lah pokoknya. Diki menceritakan apa yang dia rasakan. Dan hampir saja lo gak mati gantung diri, kata Heru. Mereka semua yang mendengar cerita itu langsung tertawa serempak karena tahu kalau Diki sampai mau bunuh diri waktu dia berada di alam jin dan dia sudah benar-benar menyerah untuk hidup. Mereka menertawakan Heru yang ingin bunuh diri, padahal Heru adalah anak gunung yang memiliki banyak sekali pengalaman dalam mendaki gunung, tapi malah dia menyerah begitu saja. Apaan sih? Orang gak jadi juga. Emang belum waktunya gue meninggal kali? Diki merasa kesal. Emang waktu lo mau bunuh diri lo gak ingat sama pacar lo di rumahnya? Kata lain meledak Heru. Heru hanya diam saja tidak menjawab omongan mereka. Pasti dia sangat malu karena waktu itu dia hampir saja ingin bunuh diri di bawah pohon karena saking tidak kuatnya menahan lapar dan sendirian di tempat itu. Karena dia sudah sangat ketakutan dan kalut sendiri, jadi pikiran dia tidak bisa berpikir dengan jernih saat itu. Udah, jangan gitu, kasihan si Diki udah malu gitu. Sekarang lebih baik kita buka dulu semua isi tas milik mereka dan kita lihat satu persatu apa saja isinya. Sari menengahi mereka yang terus menggoda Diki. Gak, tapi aku masih curiga dengan foto itu. Apa mungkin foto pria itu adalah teman hantu pendaki yang telah meninggalkan mereka di gunung larangan ini? Aldi melihat foto itu dan memperhatikannya. Kayaknya apa yang Aldi katakan itu benar. Mungkin yang ada di dalam foto itu adalah teman yang telah meninggalkan mereka. Heru sepertinya sependapat dengan Aldi. Sari lalu mengambil foto itu dari tangan Heru karena dia ingin melihat foto itu, karena Sari memang hafal betul dengan wajah-wajah mereka semua yang saat itu naik ke gunung larangan. Bentar, aku lihat dulu fotonya, karena aku kayaknya masih ingat dengan wajah teman mereka itu. Karena aku memang mengikuti mereka dari awal mereka naik ke gunung larangan ini, kata Sari lalu mengambil foto itu. Coba kamu lihat dengan teliti, siapa tahu memang benar dia orangnya. Kalau kita sudah tahu wajah dia berarti kita akan lebih gampang membuka misteri ini. Karena bagaimanapun kita harus menghentikan manusia itu untuk memberikan tumbal untuk penguasa gunung larangan. Dia tidak boleh terus melakukan kejahatan itu. Lain memberikan perintah kepada Sari. Mereka menanti jawaban dari Sari. Karena saat ini hanya Sari harapan mereka, karena Sari yang tahu betul wajah-wajah mereka semua yang naik ke gunung larangan ini bersama hantu pendaki. Ya benar, apa yang kalian katakan benar. Aku ingat betul dengan wajah ini, dia yang baik bersama hantu pendaki. Aku kasih hafal betul dengan wajah itu, kata Sari sambil menunjuk foto itu. Kita lihat semua yang ada di dalam tas karir ini, kata Aldi. Mereka lalu membongkar tas itu dan melihat isinya, dan terlihat hanya ada foto yang sudah hampir pudar. Lalu ada sarung tangan, dan ada buku. Tapi mereka takut saat hendak membuka buku itu karena mereka takut itu adalah buku yang sama seperti yang kemarin mereka temukan. Mereka juga sangat takut kalau makhluk berwajah rata itu datang lagi saat mereka membuka buku itu. Buku apa ini? Aku takut kalau buku itu mengundang bahaya untuk kita seperti kemarin. Jangan-jangan itu buku yang sama seperti kemarin. Usna langsung bergidik ngeri saat melihat buku itu. Gimana ini Sari? Aku takut kalau buku ini sama persis seperti buku yang kemarin. Aku takut kalau kita membukanya makhluk berwajah rata itu akan muncul lagi, kata Heru dan tidak berani membuka buku itu. Sedangkan Sari hanya diam saja dan tidak membalas ucapan Heru dan teman-temannya. Tapi Sari diam bukan berarti dia tidak peduli. Tapi sepertinya Sari sedang melihat sesuatu melalui mata batinnya. Mulut Sari juga komat kami tentang apa yang dia baca. Tapi Sari terlihat sangat serius saat membacanya. Dia juga menutup mata seperti menerawang sesuatu.
Dan setelah agak lama Sari membuka mata lalu dia tersenyum melihat ke arah Heru dan teman-temannya. Malah senyum si Sari, kata Usna. Iya nih, orang lagi serius juga. Senyuman kamu itu seperti sangat menakutkan tahu. Lebih baik jangan senyum malah bikin kita takut. Lain malah memarahi Sari. Tidak, itu bukan buku yang seperti kemarin karena saat aku melihatnya tidak ada aura hitam di dalamnya sama sekali. Dan itu artinya buku itu aman dan tidak mengandung ilmu apapun di dalamnya. Sari menjelaskan. Heru dan teman-temannya yang mendengar itu langsung tersenyum lega. Akhirnya mereka bisa mencari petunjuk baru lewat buku itu. Dan mereka tidak perlu takut lagi kalau ada sesuatu yang aneh di dalam buku itu. Kalau begitu aku akan membukanya, kata Heru. Lalu Heru membuka lembar pertama buku itu. Dan terlihat seperti buku diary di dalam buku itu. 22 Oktober tahun 2012. Aku memiliki sahabat yang sangat baik. Mereka selalu ada di saat aku senang maupun aku susah. Mereka juga selalu membantu di saat aku kesusahan. Makanya aku selalu menuruti apapun yang mereka inginkan. Tapi aku sangat bahagia karena memiliki sahabat seperti mereka. Hari ini di sekolah mengadakan lomba membuat puisi. Semua sahabatku itu tahu kalau aku sangat pandai membuat puisi, jadi mereka meminta bantuanku untuk membuatkan mereka puisi sebagus mungkin. Aku sebagai sahabat pasti menuruti keinginan mereka. Aku langsung membuatkan mereka puisi sebagus mungkin untuk mereka berempat. Ini seperti buku diary. Apa mungkin ini adalah buku diary milik salah satu dari mereka? Kalaupun ia berarti pemilik karir ini adalah orang yang memiliki buku sekte itu. Heru menyimpulkan. Kita baca saja dulu, siapa tahu ada petunjuk baru di dalamnya dan kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Sari. 25 Oktober tahun 2012. Hari ini adalah hari pengumuman pemenang lomba puisi itu, dan ternyata aku adalah juara 1 sedangkan teman-temanku hanya masuk ke dalam 10 besar. Mereka sepertinya marah kepadaku. Padahal aku sudah membuat puisi sebagus mungkin untuk mereka semua. Tapi entah kenapa puisi milikku yang mendapatkan juara 1. Lalu mereka kembali membuka halaman ketiga dari buku diary itu. 26 Oktober tahun 2012. Hari ini di sekolah mereka malah seperti menghindari aku. Apa mungkin mereka masih marah karena puisinya tidak ada yang mendapatkan juara 1, 2, ataupun 3. Tapi menurutku masuk 10 besar itu sudah sangat luar biasa karena mengingat pesertanya sampai ratusan siswa. Mereka membuka lagi halaman keempat. 26 Oktober tahun 2012. Hari ini mereka kembali bersikap baik kepadaku. Lalu mereka meminta tolong kepadaku untuk mengerjakan tugas sekolah mereka. Karena memang di antara kami aku yang lumayan pintar. Aku mengerjakan tugas mereka sedangkan mereka malah asyik bercanda dan menonton televisi. 1 November tahun 2012. Hatiku sangat sakit hari ini. Karena aku tidak sengaja mendengar teman-temanku bilang kalau mereka mau berteman denganku hanya untuk memanfaatkan aku. Mereka hanya membutuhkan aku untuk mengerjakan semua tugas sekolah mereka karena memang aku pintar. Aku sangat sakit hati, aku marah dan aku juga kecewa kepada mereka. 3 November tahun 2012. Hari ini aku menceritakan semuanya kepada orang tuaku yang ada di kampung. Ya aku di sini memang ngekos dan jauh dari orang tua. Dan mereka juga sakit hati saat mendengar ucapanku. Ibuku tidak terima kalau mereka hanya memanfaatkan aku. Lalu ibuku memberikan aku ide untuk membalaskan sakit hatiku kepada mereka. Heru dan teman-temannya lalu saling memandang. Sekarang mereka mulai faham dan mengerti dengan isi dari buku diary ini dan siapa kemungkinan besar pemilik buku diary dan tas karir itu. Kalau dilihat dari isinya, sepertinya buku ini milik teman dari hantu pendaki itu. Dan entah kenapa aku malah mencurigai dia sengaja melakukan ini semua, kata Lai dengan pikirannya. Yang lain juga sepertinya sepemikiran dengan Lai kali ini. Mereka juga jadi curiga dengan pemilik buku diary ini, sepertinya memang saling berhubungan. Ke-128, sudah menemukan mayat ketiga hantu pendaki. Aku sepertinya juga sepemikiran dengan Lai. Bisa jadi dia itu sakit hati dengan teman-temannya lalu dia mengajak semua temannya ini untuk naik ke Gunung Larangan agar mereka semua tersesat dan tidak bisa keluar. Kata Sari yang juga memiliki pikiran yang sama dengan Lai. Ya, aku yakin memang seperti itu. Dan saat dia akan pergi dari Gunung Larangan ini tas karir milik dia malah tertinggal.
Mungkin dia memang buru-buru dan takut kalau keempat temannya memergoki dia. Heru juga mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Sepertinya misteri ini sudah sedikit terbuka, dan memang pelaku utamanya mengarah kepada teman dari hantu pendaki itu sendiri. Tapi mereka belum tahu tentang buku sekte yang waktu itu mereka temukan, dan apa hubungan pemilik tas karier ini dengan buku itu. Dan itu masih menjadi misteri bagi mereka, dan juga belum ada pembuktian tentang buku itu. Karena makhluk berwajah rata itu telah membawa buku itu pergi bersama mereka, karena buku itu memang sangat berbahaya bagi mereka. Oke, jadi sekarang sudah terungkap kalau sahabat hantu pendaki itu memang sengaja mengajak mereka ke sini untuk balas dendam karena dia sakit hati selama ini hanya dimanfaatkan oleh hantu pendaki. Dan dia juga sengaja pergi meninggalkan mereka. Heru menatap teman-temannya dengan serius. Lalu siapa orang tua pria itu? Aku yakin Nenek Ngah pasti mengenal orang tuanya pria itu, kata Diki menimpali. Itu akan menjadi tugas kita selanjutnya. Yang terpenting kita sudah tahu inti dari permasalahannya dan kita juga sudah tahu siapa pelakunya. Jadi setelah kita berhasil turun dari gunung larangan ini, kita akan memberitahu semua orang tentang rahasia besar ini agar orang itu bisa segera ditangkap dan tidak lagi menumbalkan orang lain. Heru yakin masalah yang mereka hadapi satu persatu akan selesai. Setelah mereka tahu tentang isi dari buku tari itu, Heru langsung menutupnya. Mereka memang belum membaca semuanya, tapi memang saat ini mereka harus segera melanjutkan pencarian mayat hantu pendaki. Setelah mayat itu sudah ketemu semuanya, baru mereka akan menyelesaikan masalah itu satu persatu, dan tidak bisa kalau langsung semuanya karena memang membutuhkan banyak sekali waktu. Tapi tidak sulit juga bagi mereka untuk menangkap orang itu karena tas karier dan buku tari ini sudah cukup untuk dijadikan barang bukti kalau memang dia benar-benar bersalah dan pantas untuk dihukum. Tapi sayang sekali buku sekte itu telah hilang, padahal itu juga bisa menjadi bukti kalau dia juga ternyata menganut ilmu hitam. Dan dia memang memiliki niat yang sangat jahat dalam hidupnya. Oh iya, dari tahun yang tertulis di dalam buku tari itu sepertinya kejadian ini sudah terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi kalau waktu itu mereka umur 20-an, berarti sekarang mereka baru berumur 30 tahunan. Usna mencoba menebak. Ya, dan pria itu juga masih terbilang muda karena mungkin umurnya baru sekitar 30 tahunan. Tapi dia sudah mampu berbuat sekeji itu terhadap sesama manusia. Laya menimpali. Setelah itu mereka langsung membereskan sisa makanan mereka dan juga memasukkan sisa ikan ke dalam tas karier mereka masing-masing. Setiap orang membawa satu ikan yang cukup besar. Jadi itu bisa mereka gunakan untuk makan siang dan malam nanti. Mereka hanya berharap semoga mayat hantu pendaki itu segera ketemu dan mereka juga bisa segera keluar dari gunung larangan ini tanpa beban lagi. Sari yang sadar kalau waktu dia bersama Heru dan teman-temannya sudah semakin sedikit terlihat sangat murung. Dia tidak seceria biasanya, tapi Sari hanya diam dan tidak bercerita apapun tentang isi hatinya. Kita cari ke arah mana, Sari? Tanya Heru. Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari mulut Sari. Dia hanya diam saja. Sari. Diki lalu menepuk pundak Sari agar dia mendengarkan ucapan Heru. Iya, ada apa? Sari terlihat gugup. Kita mau cari mereka di sebelah mana lagi, Sari? Kamu lagi yang diajak ngomong malah ngelamun sih, kata Heru kesal. Iya maaf. Tadi aku gak dengar kalian ngomong apa. Kita cari di sebelah sana lagi, karena kemarin kan jasad teman mereka ada di sebelah sana. Jadi aku yakin mereka yang masih hidup waktu itu pasti akan berjalan lurus dan kembali mencari jalan keluar. Sari menjelaskan. Mereka semua menuruti ucapan Sari dan mengikuti Sari dari belakang. Perjalanan kali ini agak sulit karena tanah yang mereka pijak cukup becek karena kemarin sore hujan. Jadi cukup becek. Mereka harus berhati-hati agar tidak terpeleset saat melewati jalannya. Sari yang bukan manusia dan memang sudah terbiasa, dia berjalan sangat cepat sekali dan hampir meninggalkan Heru dan teman-temannya. Sari, tungguin kita dong. Jangan cepet-cepet kalau jalan. Gimana sih kamu ini? Kata Lai dengan kesal. Lagian kalian jalan gitu aja lemot banget, udah kayak siput. Cepat dikit dong biar cepat sampai. Sari malah meledek mereka. Mereka yang sudah merasa lelah tidak peduli lagi dengan ucapan Sari. Kaki mereka sudah sangat lelah dan sudah waktunya mereka berhenti sejenak karena mereka sudah berjalan cukup jauh dan belum berhenti sama sekali. Kita istirahat sebentar saja. Aku capek banget sumpah. Kita jalan udah lumayan jauh.
sambil mengatur nafas yang masih tersengal-sengal. Iya nih, capek banget, istirahat bentar ya sambil minum terus 10 menit lagi kita jalan lagi. Diki memberikan masukan. Sari yang menyadari kalau mereka memang sudah sangat lelah akhirnya menuruti ucapan mereka dan berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang karena hari ini cuacanya lumayan panas. Mereka berteduh di bawah pohon agar tidak kepanasan karena panas matahari sangat terik membuat mereka semakin cepat merasa lelah. Seperti biasa mereka berhenti lalu minum air agar tidak dehidrasi sambil bercanda ringan untuk menghidupkan suasana agar mereka tidak mudah jenuh. Sari hanya diam saja dan memperhatikan mereka bercanda. Mungkin dia membayangkan kalau nantinya dia pasti akan sangat merindukan saat-saat seperti ini. Dia juga pasti akan sangat merindukan canda tawa dari Heru dan teman-temannya. Udah nih, kita lanjut lagi ya biar kita bisa segera menemukan mayat dari hantu pendaki itu, kata Heru sambil memasukkan kembali botol minumnya. Ya aku juga sudah tidak terlalu lelah lagi, Usna menimpali. Setelah itu mereka langsung melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan mereka selalu memperhatikan sekeliling siapa tahu ada mayat hantu pendaki di sana. Mereka juga terus memperhatikan jurang. Siapa tahu mayatnya ada di dalam jurang. Kita cari lagi sampai ketemu. Pokoknya planning kita hari ini harus sudah ketemu keempat mayat pendaki itu. Jadi malam ini kita harus sudah mengubur semua mayatnya, kata Heru dengan serius. Iya kamu benar Heru. Ayo kita lebih semangat lagi untuk mencari mayat-mayat itu sampai ketemu, kata Sari dengan semangat. Walaupun Sari sangat berat melepaskan mereka, tapi Sari juga ingin mereka segera keluar dari gunung larangan ini. Karena kasihan jika mereka terus berada di tempat ini, keluarganya pasti saat ini sangat khawatir dengan keadaan mereka. Serak serak serak. Tiba-tiba terdengar suara burung gagak yang berterbangan tidak jauh dari tempat mereka. Lalu mereka yang melihat itu langsung ketakutan karena mereka takut kalau itu adalah pertanda akan adanya bahaya yang mengintai mereka. Ada burung gagak. Jangan-jangan ada jin jahat yang akan menyerang kita lagi. Usna terlihat ketakutan. Ya aku juga takut kalau jin jahat yang kemarin itu datang lagi. Lai pun sama. Lalu mereka diam sejenak sambil mengamati burung gagak itu. Tapi burung gagak itu tidak mendekat ke arah mereka. Justru burung gagak itu pergi ke sebuah goa yang cukup kecil. Itu membuat Heru dan teman-temannya menjadi curiga. Kok mereka malah ke sana? Apa itu artinya mereka bukan ingin menyerang kita, tapi mereka hanya lewat saja? Diki berargumen. Sepertinya memang iya. Oh iya kalian tahu kan mitos tentang burung gagak? Bukannya burung gagak itu bisa mencium bau mayat ya? Apa jangan-jangan burung gagak itu mencium mayat makanya mereka pergi ke sana? Diki mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Bisa jadi seperti itu. Lebih baik sekarang kita ikuti saja mereka, siapa tahu memang benar mereka mencium mayat dan itu mayat salah satu dari hantu pendaki, kata Aldi sambil menunjuk burung-burung gagak itu. Mereka lalu mengikuti burung gagak itu sampai ke goa yang mereka tuju. Tapi mereka bingung bagaimana caranya untuk mengusir semua burung itu agar mereka bisa melihat apa yang ada di dalam goa itu. Gimana caranya kita ngusir burung-burung itu biar cepat pergi ya? Mereka sama-sama berpikir. Kalau cuma ngusir burung-burung jelek itu sih gampang banget. Serahkan semuanya sama aku, pokoknya kalian cuma tahu beres. Dan kalian sembunyi dulu di balik pohon itu biar kalian gak dikejar burung itu. Sari langsung menuju goa itu dan mengusir semua burungnya. Mereka yang melihat Sari berhasil mengusir semua burungnya langsung tersenyum lega. Sekarang tugas Sari hanya melihat apa yang ada di dalam goa itu untuk memastikan apakah itu mayat salah satu hantu pendaki. Sari masuk ke dalam goa itu. Dan ternyata benar Sari melihat mayat hantu pendaki itu yang sedang meringkuk di atas batu yang cukup besar. Dan sepertinya dia meninggal karena kelaparan. Oh iya, waktu itu aku mengejar dia dan membuntuti dia sampai di sana. Bisa jadi waktu aku mengejarnya dia sembunyi di goa ini dan dia tidak berani untuk keluar lagi. Jadi dia mati kelaparan dan ketakutan di goa ini. Ini semua memang salahku. Andai waktu itu aku tidak jahat kepada mereka. Sari kembali menyesali semua perbuatannya di masa lalu. Heru dan teman-temannya yang sudah penasaran langsung mendekati goa itu dan mereka ingin melihat secara langsung apa yang ada di dalam goa itu sampai Sari tidak kunjung keluar dari goa itu. Ayo kita masuk ke dalam dan kita akan memastikan sendiri apa yang ada di dalam sini. Mereka lalu masuk ke goa itu. Ke-129, isi hati Sari.
Saat melihat ke dalam gua itu mereka melihat Sari sedang menangis di depan mayat seorang perempuan, tapi mereka belum bisa memastikan siapa perempuan itu. Lalu mereka mendekat ke arah Sari untuk memastikan ada apa sebenarnya sampai Sari menangis seperti itu. "Sari, kenapa kamu menangis seperti itu? Dan apa ini mayat dari hantu pendaki itu?" tanya Diki. Lalu Sari mengangguk tapi dia masih terus saja menangis dan mungkin dia belum bisa bicara karena masih sesenggukan. "Gue baru tahu kalau kuntilanak bisa nangis sampai sesenggukan. Biasanya kan yang gue tahu kuntilanak tertawa terus dalam kondisi apapun." Aldi berbisik. "Gila lo, tapi emang iya sih gue juga baru tahu kali ini," jawab Heru yang mendengar ucapan Aldi. Mereka langsung tertawa walaupun pelan. Mereka heran kenapa ada kuntilanak yang bisa nangis sesenggukan seperti itu. Tapi mereka sadar pasti ada hal yang mengganggu pikiran Sari sampai dia menangis seperti itu karena sebelumnya mereka belum pernah melihat Sari seperti itu. "Kenapa Sari? Kenapa kamu menangis seperti itu dan kenapa mayat hantu pendaki itu ada di sini?" tanya Heru sambil memegang pundak Sari yang masih terus menangis. Mereka yang melihat itu dan tadinya tertawa karena melihat Sari menangis sekarang mereka malah kasihan dengan Sari. Sebelumnya Sari belum pernah menangis seperti itu. "Mayat ini, aku ingat betul waktu itu aku mengejar dia sampai dia ketakutan. Dan mungkin karena saking takutnya dia bersembunyi di gua ini dan dia tidak berani untuk keluar lagi karena takut aku mengejarnya lagi," Sari bercerita sambil terus menangis. Heru mencoba untuk menenangkan Sari agar dia tidak lagi merasa bersalah dengan semua kejadian yang menimpa hantu pendaki. Karena itu bukan sepenuhnya salah Sari. Dia berbuat seperti itu karena disuruh oleh penguasa Gunung Larangan. Karena waktu itu Sari masih menjadi kuntilanak merah yang sangat jahat. "Tidak apa-apa Sari, ini sudah takdir dia. Lagian kalaupun kamu tidak mengejar dia pasti dia akan tetap meninggal walau dengan cara apapun. Karena ini memang sudah takdir dia dan teman-temannya." Laya mencoba untuk menenangkan Sari yang terus menangis. Sadar kalau sekarang bukan lagi waktunya untuk bersedih, Sari lalu menghapus air matanya. Sekarang yang paling penting adalah dia harus segera mencari satu lagi mayat dari hantu pendaki agar mereka bisa segera dimakamkan dengan layak seperti manusia pada umumnya. "Kalian benar, tidak seharusnya aku bersedih terus seperti ini. Aku harus segera membawa pergi jasad ini dan akan membawanya ke jasad teman yang lainnya. Kalian bantu aku mengeluarkan jasad ini dari dalam gua." Sari meminta tolong kepada Heru dan teman-temannya. "Kita pasti akan selalu membantu kamu Sari. Jadi kamu tidak perlu khawatir karena kita akan mengeluarkan jasad ini sama-sama." Heru menepuk pundak Sari. Lalu mereka menggotong jasad itu untuk keluar dari dalam gua. Karena gua itu cukup kecil jadi mereka agak susah membawa jasad itu keluar. Jadi mereka harus lebih berusaha lagi. "Tempatnya sempit banget ya. Ini kita aja nggak banget di dalam sini. Mana jasadnya sudah agak kaku lagi." Mereka merasa kewalahan. "Kita berusaha lagi. Kita pasti bisa mengeluarkan jasad ini. Kasihan dia kalau di dalam gua ini terus," kata Diki. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan akhirnya mereka semua berhasil membawa jasad itu keluar dari dalam gua. Lalu mereka semua bisa bernafas dengan lega. "Akhirnya kita berhasil juga membawa jasad ini keluar dari dalam goa. Sekarang kita harus segera mencari satu jenazah hantu pendaki lagi biar kita bisa segera memakamkannya." Diki bisa bernafas lega sekarang. Hanya tinggal satu mayat lagi lalu mereka akan segera menguburkannya. Dan setelah itu mereka akan segera keluar dari Gunung Larangan itu. Walaupun mereka tahu kalau penguasa Gunung Larangan tidak akan tinggal diam begitu saja. "Terima kasih banyak karena kalian sudah mau membantu aku mengeluarkan mayat ini. Sekarang ini menjadi urusanku dan aku akan membawa dia berkumpul dengan mayat teman-teman dia yang lain." Sari ingin mengangkat mayat itu. "Sari, kamu bawa kemana sih mayat-mayat mereka semua? Dan apa kamu sudah benar-benar yakin kalau mayat mereka semua sekarang sudah aman dan tidak akan ada yang tahu keberadaannya?" Aldi bertanya kepada Sari. Dia hanya ingin memastikan kalau Sari benar-benar menyimpan jasad para hantu pendaki itu dengan aman. Yang lain langsung melihat ke arah Aldi. Dan sepertinya mereka juga berpikiran sama seperti Aldi. Tapi mungkin mereka tidak punya kesempatan untuk bertanya. "Aku menaruh mayat mereka di rumah yang selama ini mereka tempati. Tempat yang kemarin Usna ditangkap itu," Sari menjelaskan. "Oh, tempat tinggal mereka selama ini ya? Apa mungkin tempat itu aman Sari? Sedangkan yang kita tahu tempat itu banyak sekali jin jahat di sekitarnya."
Tanya Heru yang masih penasaran. Kalian tenang saja, tempat itu walaupun dikelilingi oleh banyak sekali jin jahat, tapi tempat masuk rumah mereka hanyalah mereka yang tahu, jadi pasti akan aman. Sari kembali menjelaskan. Mereka yang mendengar itu langsung lega karena itu artinya mayat mereka pasti akan aman. Apalagi kalau mayat mereka dikubur di sana, pasti keempat hantu pendaki itu akan sangat senang karena mereka dikubur di rumah yang selama ini mereka tinggali saat menjadi hantu. Sekarang mereka hanya fokus untuk mencari satu lagi mayat hantu pendaki, dan itu artinya tinggal selangkah lagi mereka akan bisa keluar dari gunung larangan ini. Kalau begitu aku akan membawa mayat ini. Kalian tunggu aku di sini dan jangan kemana-mana. Pokoknya tunggu aku sampai kembali karena aku hanya sebentar saja dan tidak akan lama. Sari mengingatkan mereka semua. Oke Sari, kita akan tungguin kamu di sini sampai kamu kembali. Oh iya, kamu jangan lama-lama karena kita harus segera mencari satu lagi mayat pendaki gunung larangan itu. Usna kali ini terlihat sangat bersemangat. Tumben banget kamu semangat kali ini. Biasanya juga kamu lempeng-lempeng aja, gak ada semangatnya sama sekali. Aldi merasa Usna tidak seperti biasanya. Ya iyalah, pastinya aku semangat. Kan kita sudah menemukan 3 mayat hantu pendaki. Dan itu artinya hanya tinggal satu lagi dan setelah itu kita akan bisa keluar dari gunung larangan ini. Sambil tersenyum bahagia. Sari yang melihat itu terlihat murung. Bukan karena dia tidak suka kalau Heru dan teman-temannya bisa keluar dari gunung larangan. Tapi karena dia akan kesepian lagi setelah ini. Karena sampai saat ini dia sama sekali belum bisa menemukan teman sejati yang cocok sama dia dan bisa membuat dia nyaman. Betul itu, hanya tinggal satu lagi. Ayolah kita segera cari dan kita makamkan agar besok kita bisa keluar dari gunung larangan itu. Lalu kita bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga kita. Laya juga sangat bersemangat kali ini. Tanpa banyak kata lagi Sari langsung terbang dan membawa jasa dari hantu pendaki itu. Tapi kali ini Sari tidak bisa fokus karena terus memikirkan nasib dia setelah ditinggal pergi oleh Heru dan teman-temannya. Karena hanya tinggal 1 hari lagi mereka akan keluar dari gunung larangan ini. Dan mungkin juga mereka tidak akan pernah mau kembali lagi. Tidak mungkin Heru dan teman-temannya mau kembali menemui dia di gunung larangan ini sementara mereka pasti dalam bahaya kalau sampai mendaki ke sini lagi. Mereka juga tidak akan pernah mau mengambil risiko yang berat itu. Ini saja mereka penuh perjuangan untuk bisa keluar. Jadi mana mungkin mereka mau kembali lagi? Apa mereka nanti akan melupakan aku ya? Atau mungkin mereka menganggap tidak pernah bertemu dengan aku untuk melupakan semua kenangan pahit di gunung larangan ini? Sari menerka apa yang akan terjadi ke depannya. Ya sudahlah, yang penting sekarang aku harus membantu mereka untuk keluar dari gunung larangan ini dan menyelamatkan mereka semua. Sambil meletakkan mayat hantu pendaki itu. Sekarang kalian sudah kembali berkumpul. Aku hanya tinggal menemukan satu lagi mayat teman kalian dan setelah itu Heru dan teman-temannya juga akan menguburkan jenazah kalian semua dengan layak. Setelah itu kalian akan terbebas dari jeratan penguasa gunung larangan. Kalian akan hidup bebas di alam kalian dan tidak akan ada lagi yang menyiksa kalian dan menahan roh kalian. Sari menatap satu persatu mayat itu. Andai saja aku dulu tidak sejahat itu, dan mau menolong kalian untuk keluar dari gunung larangan ini, pasti kalian tidak akan bernasib seperti ini. Tapi percuma juga karena salah satu dari kalian tidak ada yang berasal dari penduduk di kaki gunung larangan ini. Sari menarik nafas dalam-dalam. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Heru dan teman-temannya. Ini memang sudah takdir mereka karena walau bagaimanapun mereka memang tidak akan pernah bisa keluar dari gunung larangan ini karena di antara mereka tidak ada yang bisa melihat pintu keluar dari gunung larangan ini. Mungkin yang dipikirkan mereka itu benar. Teman hantu pendaki itu sengaja meninggalkan mereka di gunung larangan ini agar mereka tidak bisa kembali pulang. Karena dia juga sudah sakit hati dengan keempat hantu pendaki itu. Lebih baik sekarang aku cepat kembali dan melanjutkan pencarian mayat teman mereka. Hanya tinggal satu lagi dan semoga saja bisa cepat ketemu hari ini juga. Setelah memastikan keadaan aman, Sari langsung pergi dari tempat itu. Dia terbang dan kembali menemui Heru dan yang lainnya. Dia turun dan berjalan mendekati Heru dan teman-temannya. Dia tersenyum lega karena tugasnya hampir selesai dan sekarang tidak ada lagi yang harus dikorbankan. Setelah ini kalian harus menangkap manusia itu dan menghukumnya. Jangan biarkan dia lolos karena setelah itu dia akan terus mencari korban lain untuk ditumbalkan.
Semua orang harus tahu kalau dia bekerja sama dengan penguasa Gunung Larangan agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Sari mengingatkan. Ke-130, air terjun merah. Mereka langsung bengong karena tiba-tiba saja Sari bicara seperti itu. Sedangkan mereka saja belum bisa keluar dari Gunung Larangan itu. Dan mereka juga belum tahu apakah setelah ini masih ada lagi yang akan menghalangi mereka untuk keluar dari Gunung Larangan itu. Pasti Sari, kalau kita bisa keluar dari Gunung Larangan ini, pasti kita akan menangkap orang itu dan kita akan mencari orang itu sampai ketemu. Kita tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja setelah apa yang dia lakukan kepada manusia yang tidak berdosa itu. Ucap Dike menggebu. Orang itu memang harus segera mendapatkan hukuman atas apa yang telah dia perbuat. Dia juga yang membuat arwah hantu pendaki itu menjadi tidak tenang dan tidak bisa kembali ke alam mereka. Harapan mereka saat ini hanyalah Sari, karena Sari yang selalu memberikan mereka arahan untuk apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Sekarang kita lanjut mencari satu mayat lagi ya. Aku yakin kalau hari ini kita pasti bisa menemukan satu mayat lagi. Sari begitu yakin. Bentar deh Sari, kita istirahat sebentar dulu di sini. 10 menit saja, setelah itu kita akan langsung melanjutkan pencarian untuk menemukan mayat dari hantu pendaki. Aldi terlihat sudah sangat lelah. Ya sudah kalau begitu, kalian istirahat dulu di sini sebentar. Nanti kalau kalian sudah tidak lelah kita lanjutin perjalanan lagi. Sari akhirnya mengerti dengan kondisi mereka saat ini. Dari tadi mereka berjalan memang belum sempat untuk istirahat sama sekali. Jadi sekarang mereka ingin istirahat walaupun hanya sebentar saja. Apa setelah ini kita akan bisa keluar dari Gunung Larangan? Atau mungkin akan ada lagi yang menghalangi niat kita? Lai terlihat tidak yakin. Kalau kita selalu bersama seperti ini, aku yakin apapun yang akan menghalangi niat kita ke depannya pasti kita bisa menghadapinya. Aku juga sedang berpikir apa yang bisa mengalahkan penguasa Gunung Larangan. Heru juga yakin kalau mereka pasti bisa keluar dari Gunung Larangan. Apa maksud kamu mengalahkan penguasa Gunung Larangan? Apa manusia biasa seperti kita akan bisa mengalahkan dia? Diki terlihat tidak yakin. Itu bukan pilihan untuk kita, tapi itu sebuah keharusan untuk kita agar kita bisa keluar dari Gunung Larangan ini. Aku yakin penguasa Gunung Larangan tidak akan pernah membiarkan kita keluar dengan mudah. Jadi satu-satunya cara adalah kita harus bisa melumpuhkan dia. Heru terlihat serius dengan ucapannya. Heru benar. Dia pasti akan menghalalkan segala cara agar bisa menghalangi kita keluar dari sini. Lagian kalau kita berhasil mengalahkan dia pasti gunung ini nantinya akan menjadi aman dan tidak akan ada lagi yang meminta tumbal manusia. Sari pun setuju dengan ucapan Heru. Sekarang mereka juga harus mencari tahu apa kelemahan dari penguasa Gunung Larangan. Heru juga terus berusaha untuk berkomunikasi dengan kakek buyutnya. Dia juga harus mendengarkan pendapat dari sang kakek. Setelah merasa sudah tidak terlalu capek lagi, mereka langsung memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka ingin segera menemukan jasad hantu pendaki. Di perjalanan mereka tidak ada gangguan yang berarti sama sekali, karena mereka sudah terbiasa dengan suara-suara aneh yang terus saja datang. Tapi mereka menganggap itu bukanlah gangguan, karena mereka sudah terbiasa bahkan sudah merasakan yang lebih menyeramkan daripada itu. Mereka tetap melihat ke arah jurang dan melihat ke arah lain. Siapa tahu memang ada jasad hantu pendaki. Hanya tinggal satu dan itu pun laki-laki. Sepertinya dia yang lebih mampu bertahan karena dia yang meninggal paling belakang. Mereka itu pada awalnya berjalan bersamaan, lalu Sari terus mengejar mereka dan pada akhirnya satu di antara mereka seorang perempuan jatuh ke jurang. Itu adalah jasad pertama yang ditemukan. Lalu setelah itu mereka kembali berjalan karena mereka sudah mengetahui satu temannya sudah meninggal, jadi mereka lebih berhati-hati. Setelah itu mereka berjalan bertiga dan beriringan, dan Sari kembali menghantui mereka dengan suara tawanya maupun dengan penampilannya. Itu membuat mereka bertiga sangat ketakutan lalu mereka lari dengan kencang karena takut dengan Sari. Dan saat berlari itu salah satu dari mereka terpleset dan jatuh di jurang tapi memang tidak terlalu dalam jurangnya. Dia meninggal di tempat. Lalu kedua temannya yang panik dan takut akan bernasib sama dengan kedua temannya langsung lari lagi karena mereka sudah memastikan kalau temannya itu sudah meninggal. Mereka berlari dan menemukan goa yang tidak terlalu besar. Jadi mereka semua memutuskan untuk bersembunyi di dalam goa. Jadi tersisa dua pendaki, yang satu perempuan dan yang satu laki-laki. Ketika berada di dalam goa mereka merasa kelaparan dan kehausan.
Tapi mereka sama sekali tidak menemukan makanan. Jadi mereka sangat kelaparan dan kehausan, apalagi mereka takut untuk keluar dari gua itu karena Sari terus saja menghantui mereka. Setelah itu salah satu dari mereka jatuh sakit karena kelaparan, kelelahan, dan kehausan. Dan pada akhirnya dia meninggal di dalam gua itu. Temannya yang mengetahui itu langsung panik dan nangis, dia tidak tahu harus bagaimana lagi, sedangkan ketiga temannya sudah meninggal di gunung itu. Dan dia memutuskan untuk pergi dari gua itu. Dia tidak mau mati karena kelaparan seperti teman-teman dia yang lain. Dan sampai sekarang belum diketahui di mana jasad dari hantu pendaki yang terakhir, karena Heru dan teman-temannya masih terus mencari jasadnya. Kita harus cari kemana lagi ini, Sari? Hari juga sudah mau sore dan kita belum juga menemukan satu mayat lagi. Apa mungkin dia mati berhari-hari setelah teman-temannya yang lain, makanya jarak dia sangat jauh dari jasad teman-teman dia yang lain. Wisna sudah terlihat kelelahan. Sepertinya memang begitu, tapi kita tidak boleh menyerah dan kita harus tetap menemukannya. Kan kasihan dia kalau sampai jasadnya tidak ketemu sedangkan teman-teman dia yang lain sudah ketemu jasadnya. Sari mengingatkan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan mengikuti kemana Sari berjalan. Mereka berjalan perlahan dan tidak terlalu buru-buru karena mereka pasti akan sangat lelah. Mereka melihat seperti air terjun di kejauhan. Karena penasaran mereka langsung berlari untuk mendekati air terjun itu. Sari ingin bicara sesuatu tapi tidak didengarkan oleh mereka. Malah mereka langsung lari karena saking penasarannya dengan air terjun itu. Wah, itu ada air terjun di sana, ayo kita coba lihat dulu. Sepertinya sangat bagus sekali tempatnya. Wisna menunjuk air terjun itu. Dan setelah berlari akhirnya mereka sampai juga di air terjun itu. Mereka sangat kagum saat pertama kali melihatnya karena pemandangan di sana sangat bagus dan cantik membuat siapapun pasti akan kagum saat melihatnya. Mereka mendekati air terjun itu, tapi saat mereka semakin dekat mereka sangat kaget dan juga bingung karena air yang ada di air terjun itu berbeda karena berwarna merah. Loh, kok airnya merah ya? Tapi sumpah indah banget tahu tempat ini. Udah seperti surga dunia beneran dan gue belum pernah melihat air terjun sekeren dan sebagus ini. Diki sangat kagum dengan keindahannya. Tunggu deh. Sepertinya air terjun ini adalah air terjun yang akan kita datangi waktu itu. Dan ini adalah air terjun yang membuat kita sampai tersesat karena kita ingin sekali melihatnya. Dan ternyata memang benar air terjun ini sangat indah sekali. Heru tersenyum senang karena mereka bisa menikmati keindahan air terjun merah yang menjadi tujuan utama mereka di Gunung Larangan ini. Ini adalah air terjun merah yang terkenal keindahannya itu. Dan ini biang kerok kebandelan kita dan kita naik ke Gunung Larangan karena ingin melihat ini. Mereka langsung tertawa bersama. Memang itu tujuan mereka dan akhirnya mereka sekarang tahu seperti apa air terjun merah itu. Dan memang benar airnya berwarna merah seperti darah. Makanya air terjun itu diberi nama air terjun merah karena memang airnya berwarna merah. Waktu itu neneknya juga sudah menjelaskan kepada mereka asal mula air terjun merah. Hei tunggu, kalian ini mau apa sih kesini? Dari tadi aku panggil kalian tapi kalian malah tidak peduli. Ini itu tempat yang berbahaya untuk kalian, ngapain kalian malah di sini? Ayo kita pergi dari sini sebelum penjaganya datang dan akan menyerang kalian. Sari mengingatkan. Bentar dong Sari. Ini kita kepo banget sama air terjun ini, apalagi tempatnya sangat indah sekali dan kita senang sekali bisa kesini dan mengetahui keindahan alamnya. Sambil tersenyum melihat air terjun merah. Oke, kalau begitu kalian boleh bermain-main dulu di sini, tapi janji ya kalau kalian akan sebentar saja di sini. Sari mengingatkan mereka untuk berhati-hati, karena memang air terjun merah adalah tempat yang sangat berbahaya untuk Heru dan teman-temannya. Karena air terjun merah adalah tempat penguasa Gunung Larangan dan para jin jahat mengambil tumbal dan mengadakan upacara sesembahan agar kekuatan mereka bertambah kuat. Tapi untung sekali saat itu air terjun merah sangat sepi sekali dan tidak ada yang menjaga sama sekali. Jadi mereka semua masih aman. Dasar mereka semua ini memang masih kecil. Badannya aja yang gede tapi otaknya masih kayak anak kecil. Lihat air udah pengen nyebur aja. Sari tertawa melihat tingkah Heru dan teman-temannya. Biar bagaimanapun mereka memang baru berumur belasan tahun, jadi mereka masih seperti anak-anak dan masih ingin menikmati masa remajanya. Saat Sari melihat mereka seperti itu, dia malah teringat dengan masa dulu saat gunung ini masih aman dan tentram,
Dulu dia sering sekali main di air terjun merah karena banyak manusia di sana yang juga ingin menikmati keindahannya. Saat mereka asyik bercanda dan menikmati keindahan alam dari air terjun merah itu, mereka seperti melihat sesuatu di air terjun itu, jadi mereka memutuskan untuk melihat lebih dekat lagi agar mereka bisa memastikan apa yang ada di sana. Itu apa ya di sana? Sambil menunjuk ke arah benda itu. Kita lihat saja dulu lebih dekat, kata Aldi. Mereka semakin mendekat, dan benda itu terlihat seperti manusia dan saat mereka melihat dengan jarak sangat dekat ternyata benar itu memang tubuh manusia, dan sepertinya sudah meninggal. Mereka memutuskan untuk memanggil Sari agar Sari melihatnya lagi, siapa tahu itu adalah mayat dari hantu pendaki. Kalau memang iya, itu artinya mereka sudah menemukan keempat mayat hantu pendaki dan mereka akan bisa segera menguburkan mayat-mayat itu dengan layak. Tapi mereka belum bisa memastikan apakah benar itu mayat dari hantu pendaki atau tidak. Sari, coba deh kamu lihat di sana sepertinya ada mayat manusia yang mengapung, tapi kita belum bisa memastikan apakah itu benar mayat pendaki atau tidak. Mereka terlihat buru-buru.